Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Dalam doa pagi hari ini, saya ajak saudara memuji Tuhan dalam suasana berbeda. Sukacita karena kebaikan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, come on. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Begitu bergirang hati dan roh jiwa kami setiap kali mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan. Biarlah sebentar kami merenungkan firman-Mu dari Mazmur Daud, mengingat kembali mengenang kebaikan-kebaikan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, Mazmur pasal 34. Kita baca ayat 1 sampai yang ke-9 saja. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah.
Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandangmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sampai di sini pembacaan kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak Ibu, kebaikan Tuhan akan dapat benar-benar dipahami melalui pengalaman di tengah penderitaan. Setidaknya itulah yang dialami oleh Daud dan dipahaminya yang dicurahkan dalam Mazmur pasal 34 ini. Dijelaskan di awal Mazmur. Mazmur ini ditulis dari peristiwa yang dia alami saat ia berpura-pura gila di depan Abimelek. Kisah itu ada di 1 Samuel 21 ayat 10-15. Di sana dijelaskan bahwa Raja Saul berusaha membunuh Daud sehingga Daud harus melarikan diri ke Gat. Namun kehadirannya di Gat pun diketahui oleh Raja Gat, yaitu Raja Akis, yang namanya juga disebut Abimelek. Daud menghadapi situasi yang sangat sulit. Lari dari Saul yang berusaha membunuhnya, berpisah dari Yonatan sahabat karibnya, dan berjumpa dengan Raja Akis yang membenci Daud karena Daud telah membunuh Goliat, panglima perangnya. Karena itu tidak heran jika Daud merasa gentar, tertindas dan sesak hati. Ia merasa terhimpit, terjepit. Sepertinya tidak ada seorang pun yang dapat diandalkan untuk diminta pertolongan selain daripada Tuhan sendiri. Daud berpura-pura gila di depan Abimelek atau Raja Akis ini. Bapak Ibu, kita perlu pahami bahwa kepura-puraan Daud ini bukan kebohongan ya, tetapi lebih tepat ditafsirkan sebagai sandiwara. Strategi yang Daud lakukan untuk dapat selamat dari Raja Akis. Dan ketika Daud selamat dari situasi yang sulit ini, dengan berpura-pura, dengan bersandiwara sebagai orang gila di depan Abimelek atau Raja Akis, Daud memahami bahwa itu semua adalah pertolongan daripada Tuhan. Itu semuanya adalah karya dan kebaikan Tuhan. Maka dia ungkapkan sukacitanya, rasa syukurnya dengan bermazmur. Aku mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku. Aku berseru dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan. Malaikat Tuhan berkemah di sekelilingku, lalu meluputkan aku. Daud mengalami kasih Tuhan yang lebih mendalam justru di tengah penderitaannya. Ia merasakan Tuhan dekat dengan orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Karena itu, Daud memuji-muji dengan rasa syukur yang dalam atas karya Tuhan. Dan bahkan mengajak segenap umat membesarkan namanya. Dan kalau kita baca selanjutnya ayat 10 dan seterusnya, Daud juga merespon rasa syukurnya itu dengan peringatan untuk takut akan Tuhan. Ayat 10 mengatakan, "Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda
merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkan aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu, dan seterusnya. Inilah berita firman hari ini, merespon kebaikan Tuhan dengan rasa syukur yang dalam dan sikap yang takut akan Tuhan, hidup lebih bersungguh-sungguh sesuai dengan kehendak dan kebenaran-kebenarannya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur hari ini oleh kasih dan anugerah-Mu. Engkau merahmati kami dengan hari yang baru. Kami bangun dalam keadaan sehat, ini semua kebaikan-Mu. Dan pemazmur mengajak kepada kami mengecap kebaikan itu dan merespon dengan bersyukur, bermazmur bagi Tuhan, dan hidup lebih bijaksana dalam takut akan Tuhan. Takut dalam arti menghormati Tuhan dengan hidup taat akan kebenaran-kebenarannya dan mengamalkan kebaikan-kebaikan Tuhan melalui kehidupan yang baik. Baik untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan maupun jadi berkat bagi sesama. Tuntunlah kami sepanjang hari ini menjalani kehidupan kami dengan syukur kepadamu, dengan rasa takut, dengan ketaatan kepada titah-titah-Mu, perintah-perintah-Mu, kehendak-Mu. Biarlah sepanjang hari ini Allah Roh Kudus menuntun kami. Tak lupa kami bawa doa, komsel nanti malam, Tuhan menghimpunkan kami kembali, belajar, merenungkan kembali firman-Mu, menggali, bertumbuh bersama dalam pengajaran firman Tuhan yang sehat. Tuhan memberkati yang memimpin komsel, yang juga memimpin pujian, dan semua boleh ambil bagian. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, sukacita, mengingat kebaikan Tuhan, kecaplah dan lihatlah, naikkan syukur, dan hidup lebih taat. Tuhan memberkati.